Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu dan subscribe. Sejarah merupakan sebuah ilmu. Oleh karena itu, proses rekonstruksi terhadap sebuah peristiwa atau aktivitas manusia harus mengikuti kaidah keilmuan agar diakui dan dipercaya oleh ilmuwan dan masyarakat. Hasil rekonstruksi sejarah harus dinarasikan dalam bentuk ringkasan atau catatan yang beraturan. Dalam pembahasannya, sejarah sebagai ilmu mencakup beragam peristiwa masa lampau dan rekonstruksi oleh sejarawan. Oleh karena itu, pembahasan sejarah mencakup periode panjang dimulai dari kehidupan awal manusia hingga saat ini. Buku karya Kuntowijoyo yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah sudah tidak asing bagi sejarawan atau orang-orang yang tertarik dengan kajian ilmu sejarah. Buku ini membuat beragam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya kedudukan sejarah sebagai ilmu. Dalam kedudukannya sebagai sebuah ilmu, sejarah merupakan susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau. Rekonstruksi peristiwa dalam sejarah disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas prosedur, metode, dan teknik ilmiah. Ilmu sejarah tersusun secara sistematis dan kebenarannya bersifat objektif. Sistematis artinya penyajian kisah harus runtut sesuai waktunya. Objektif artinya kisah yang disajikan harus sesuai dengan sumber atau fakta yang ditemukan sejarawan. Sebagai sebuah ilmu, sejarah mencakup dua aspek tersebut. 1. Memiliki metode khusus untuk merekonstruksi secara kritis, analisis, dan imajinatif peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau berdasarkan bukti-bukti peninggalan, data, tulisan, dan rekaman. 2. Membuat pernyataan pendapat dan pandangan sejarawan yang diungkapkan berdasarkan dokumen, textbook, atau kisah-kisah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sebagai ilmu, sejarah juga memiliki ciri atau kriteria tertentu. Menurut Kuntowijoyo, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut. 1. Bersifat empiris. Peristiwa atau pengalaman yang diteliti sejarawan adalah pengalaman manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Jadi, tidak setiap peristiwa yang dialami manusia bisa dijadikan objek kajian sejarah. Aspek ini menunjukkan sifat empiris sejarah. Menurut Kuntowijoyo, sejarah bersifat empiris karena bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Seluruh pengalaman tersebut direkam dalam dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diteliti sejarawan untuk menemukan fakta. Dalam konsep ini, ilmu sejarah sama dengan ilmu alam karena sama-sama dikaji berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sejarah dapat terlihat pada proses pengamatan. Dalam ilmu alam, pengamatan dan percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan sejarah merupakan pengulangan atau rekonstruksi, sehingga hanya dapat diulang-ulang penulisannya atau kisah atau ceritanya, sedangkan peristiwanya hanya sekali terjadi. Para ahli ilmu alam biasa menggunakan laboratorium untuk mengulang percobaannya, sedangkan sejarawan tidak bisa melakukan kegiatan yang sama. 2. Mempunyai objek. Ada 3 unsur penting yang memengaruhi sejarah. Ketiga unsur tersebut adalah manusia, waktu, dan ruang. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu sosial yang meneliti perilaku manusia pada masa kini, ilmu sejarah meneliti perilaku manusia pada masa lampau. Beberapa orang berpendapat bahwa kelemahan sejarah adalah tidak memiliki objek yang jelas.
Pendapat itu tentu tidak benar. Sejarah telah lama diakui sebagai salah satu disiplin ilmu yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Objek sejarah berkaitan dengan eksistensi manusia, sehingga sejarah dikategorikan dalam ilmu humaniora. Objek yang dipelajari sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sejarah memfokuskan kajiannya pada manusia dalam sudut pandang waktu. Artinya, objek yang diteliti dan dianalisis sejarawan berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut dimensi masyarakat atau kebangsaan pada masa lampau. Aktivitas dan eksistensi manusia yang menjadi objek penelitian sejarah mempunyai dampak atau pengaruh bagi masyarakat. Sebagai contoh, pendidikan pada saat ini tidak membedakan gender, tetapi pada masa kolonial kegiatan pendidikan hanya terbatas bagi golongan tertentu. Bahkan perempuan pribumi tidak diperkenankan mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan yang dikembangkan oleh Raden Ajeng Kartini menjadi fenomena menarik dalam penelitian sejarah karena berdampak bagi generasi masa kini dan masa depan. Jadi, objek dalam penelitian sejarah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia. Jadi, itulah objek dari sejarah, yaitu manusia itu sendiri. 3. Mempunyai teori. Seperti ilmu pengetahuan lain, sejarah memiliki teori epistemologi yang menjadi dasar bagi kaidah-kaidah penelitian sejarah. Teori sejarah muncul setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Menurut Kuntowijoyo, teori dalam ilmu sejarah berisi kumpulan kaidah pokok suatu ilmu. Teori yang sering digunakan sejarawan antara lain teori filsafat sejarah yang dicetuskan Augustinus, teori filsafat sejarah Islam yang dicetuskan Ibnu Khaldun, teori sejarah ekonomi yang dicetuskan Karl Marx, dan teori sejarah sosial yang dicetuskan Pitirim Aleksorokin. 4. Mempunyai generalisasi atau kesimpulan. Generalisasi dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan umum. Seperti ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Kesimpulan umum dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Dari proses penelitian dan rekonstruksi tersebut, sejarawan akan mampu membuat kesimpulan umum dan kecenderungan-kecenderungan sejarah. Perbedaan kesimpulan sejarah dengan kesimpulan ilmu lain adalah kesimpulan sejarah bersifat ideografis atau unik dan khusus, sedangkan kesimpulan ilmu lain bersifat nomotetis yang kebenarannya berlaku umum. Bahkan kesimpulan sejarah dapat digunakan untuk mengoreksi kesimpulan ilmu lain. Sebagai contoh, penganut teori perjuangan kelas berpendapat bahwa revolusi selalu digerakkan oleh pertentangan antar kelas sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, sejarah Indonesia membuktikan bahwa revolusi pada masa pergerakan nasional disebabkan adanya pengaruh ide nasionalisme. Jadi sekali lagi, generalisasi adalah sebuah kesimpulan. 5. Mempunyai metode. Dalam rangka penelitian dan rekonstruksi, sejarah mempunyai metode tersendiri yang disebut metode sejarah. Metode sejarah memiliki 5 tahapan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi. Oleh karena itu, dalam memahami suatu realitas, sejarawan memiliki kaidah-kaidah teoritis yang harus dipegang teguh. Kaidah dan prosedur tersebut menjadi tradisi ilmiah yang harus dijalankan secara konsisten. Metode sejarah mengharuskan peneliti atau sejarawan melakukan tahapan-tahapan penelitian sesuai cara kerja peneliti sejarah. Selain itu, peneliti atau sejarawan tidak diperkenankan menarik kesimpulan tanpa didasari oleh kesimpulan yang detail dan akurat. Misalnya, sejarah tidak dapat menyimpulkan bahwa bendera merah putih telah berkibar di Indonesia selama 6.000 tahun sesuai buku karangan Muhyamin yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi kesimpulannya adalah
Sejarah sebagai ilmu memiliki 5 ciri atau 5 karakteristik. 1. Bersifat empiris, 2. Mempunyai objek, 3. Mempunyai teori, 4. Mempunyai generalisasi, dan 5. Mempunyai metode. Dan terima kasih dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan like dan share ya.